Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berjodoh-jodoh. Laki-laki punya jodoh perempuan, perempuan punya jodoh laki-laki. Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, kita berupaya untuk sesuai dengan sunnatullah itu mengikuti apa yang telah menjadi ketentuannya tersebut. Di dalam firman-Nya, di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu pasanganmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Para pemirsa, sebagaimana ayat ini tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk manusia, untuk makhluknya yang bernama manusia ini, jodoh, pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu pasanganmu dari jenismu sendiri. Kita menjadi semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pasangan yang diciptakan untuk kita masing-masing. Oleh karena itu, tidak perlu galau, tidak perlu khawatir bagi siapapun yang belum punya pasangan, yang masih jomblo, masih sendiri. Tidak perlu galau, tidak perlu khawatir. Saya sudah umur kepala 3, no problem. Saya sudah umur 40, tidak masalah. Cuma bagaimana kita berusaha, berikhtiar, dan berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar segera diketemukan jodohnya. Terus apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah ikhtiar, berusaha. Apa yang harus dilakukan? Usaha apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jodoh itu? Ya tentunya kita harus banyak bergaul, banyak interaksi, banyak komunikasi dengan masyarakat, dengan orang lain. Jangan kita kurang pergaulan. Harus memperbanyak interaksi, komunikasi, dan banyak bergaul dengan berbagai kalangan. Nah, dengan banyak bergaul itu nanti akan ketemu dengan yang kita inginkan, ketemu jodohnya. Yang kedua, tentunya tidak kalah pentingnya adalah untuk menyempurnakan ikhtiar dan usaha kita itu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menagih kepada Allah, ya Allah, mana jodohku? Karena ketika kita hendak dilahirkan di muka bumi ini, ketika berada di rahim ibu, ketika hendak ditiupkan ruh insaniyah kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizkinya, jodohnya, dan kematiannya. Nah, untuk jodohnya ini kita menagih, mana ya Allah, mana jodohku? Nah, tentunya tidak seperti itu para pemirsa, tetapi kita berdoa, memohon. Satu di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah doanya Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau mendapatkan keturunan. Meskipun ini doa untuk mendapatkan keturunan, para mufassir bisa memaknai bahwa doa ini bisa dipakai, bisa digunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jodoh. Karena intinya sama. Doanya terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku sendiri. Engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Jadi kalimat jangan Engkau biarkan aku sendiri artinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera didatangkan, dihadirkan jodoh untuknya. Tentu kita panjatkan dengan sepenuh hati, kita panjatkan dengan penuh kekhusyuan dan diimbangi dengan ikhtiar yang cukup. Jadi itulah para pemirsa, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu galau kalau jodohnya belum datang. Seandainya sampai akhir hayat kok jodoh belum ada, insya Allah punya rencana yang lebih baik. Jodohnya nanti di akhirat, tentu di akhirat nanti mendapatkan yang lebih baik dari yang didapatkan di dunia. Itu cara kita mensikapi dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan meridhoi dan membimbing kita
agar senantiasa mendapatkan yang terbaik dari jodoh yang diinginkan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Waktu kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.